Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Perlu kita ketahui, untuk rumus jumlah pada sinus bisa dituliskan dengan sin alfa ditambah beta, sedangkan untuk rumus selisih pada sinus bisa kita tuliskan sin alfa dikurangi beta. Dan perlu kita ingat, untuk sin alfa ditambah beta tidak sama dengan sin alfa ditambah sin beta. Dan untuk sin alfa dikurangi beta juga tidak sama dengan sin alfa dikurangi sin beta. Sebelum kita menentukan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut, mari kita review kembali materi mengenai luas segitiga. Bisa kita perhatikan segitiga ABC berikut ini, diketahui panjang AC adalah B, panjang AB adalah C, dan sudut yang diketahui hanyalah sudut A. Maka untuk menentukan luas segitiga ABC ini, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali B dikali C dikali sin A. Untuk segitiga ABC berikutnya bisa kita perhatikan panjang BC adalah A, panjang AB adalah C, dan sudut yang diketahui hanyalah sudut B. Maka untuk menentukan luas dari segitiga ABC ini kita bisa menggunakan rumus setengah dikali A dikali C dikali sin B. Selanjutnya, pada segitiga ABC berikut ini, panjang AC adalah B, panjang BC adalah A, dan sudut yang diketahui hanyalah sudut C. Maka untuk menentukan luas dari segitiga ABC ini, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali A dikali B dikali sin C. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah dapat menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut berbentuk sinus, serta dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut berbentuk sinus. Selanjutnya, mari kita tentukan rumus sinus jumlah dua sudutnya terlebih dahulu. Pertama-tama, perhatikan segitiga ABC berikut ini. Diketahui panjang AC adalah B, panjang BC adalah A, dan terdapat garis tinggi sepanjang T. Kemudian ini adalah sudut alfa dan yang ini adalah sudut beta. Sehingga kita bisa menentukan luas dari segitiga ABC ini dengan menggunakan rumus setengah dikali A dikali B dikali sin alfa ditambah beta. Dan kita juga bisa menentukan bahwa luas dari segitiga ABC ini merupakan gabungan dari luas segitiga ACD ditambah luas dari segitiga BCD. Maka bisa kita tuliskan luas dari segitiga ABC sama dengan setengah dikali B dikali T dikali sin alfa ditambah setengah dikali A dikali T dikali sin beta. Maka sudah kita ketahui sebelumnya bahwa luas dari segitiga ABC merupakan sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin alfa ditambah beta. Maka bisa dituliskan kembali setengah dikali A dikali B dikali sin alfa ditambah beta sama dengan setengah dikali B dikali T dikali sin alfa ditambah setengah dikali A dikali T dikali sin beta. Kemudian bisa kita coret setengahnya sehingga menjadi sin alfa ditambah beta sama dengan B dikali T dikali sin alfa ditambah A dikali T dikali sin beta dibagi A dikali B. Kemudian bisa kita pisahkan sehingga menjadi sin alfa ditambah beta sama dengan B dikali T per A dikali B dikali sin alfa ditambah A dikali T per A dikali B dikali sin beta. Sehingga menghasilkan sin alfa ditambah beta sama dengan T per A dikali sin alfa ditambah T per B dikali sin beta. Sudah kita ketahui bahwa T per A merupakan cos beta dan T per B merupakan cos alfa. Maka bisa kita tuliskan kembali sehingga menjadi sin alfa ditambah beta sama dengan cos beta dikali sin alfa ditambah cos alfa dikali sin beta. Dengan demikian, maka kita sudah bisa menentukan rumus sinus jumlah dua sudut adalah sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Berikutnya, mari kita tentukan rumus sinus selisih dua sudutnya. Pertama-tama, mari kita ingat-ingat kembali rumus sudut negatif di mana sin min alfa sama dengan min sin alfa dan cos min alfa sama dengan cos alfa.
Maka bisa kita tuliskan sin alfa dikurangi beta akan sama dengan sin alfa ditambah min beta. Dan mengacu pada rumus sinus jumlah dua sudut yang sudah kita temukan sebelumnya, maka sin alfa dikurangi beta bisa kita tulis sin alfa dikali cos min beta ditambah cos alfa dikali sin min beta. Dan berdasarkan rumus sudut negatif, maka bisa kita tuliskan sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Dengan demikian, kita juga sudah bisa menentukan bahwa rumus sinus selisih dua sudut adalah sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Supaya kita lebih paham lagi, maka perhatikanlah beberapa contoh soal berikut ini. Soal pertama, tentukanlah sin 75 derajat. Berikut pembahasannya. Bisa kita tuliskan sin 75 derajat merupakan sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Dan berdasarkan rumus sinus jumlah dua sudut yang sudah kita temukan sebelumnya, maka bisa kita tuliskan bahwa sin 45 ditambah 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kemudian bisa kita tuliskan nilainya, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, kemudian cos 30 sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, dan sin 30 derajat sama dengan setengah. Sehingga bisa kita operasikan sehingga menjadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2, atau 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Dengan demikian, maka sin 75 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Soal kedua, tentukanlah sin 15 derajat. Berikut pembahasannya. Bisa kita tuliskan terlebih dahulu sin 15 derajat itu sama dengan sin 60 derajat dikurangi 45 derajat. Maka berdasarkan rumus sinus selisih dua sudut yang sudah kita temukan sebelumnya, bisa kita tuliskan sin 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Kemudian bisa dimasukkan terlebih dahulu nilainya, dan setelah dioperasikan sehingga hasilnya adalah 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Dengan demikian, maka sin 15 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Soal ketiga, diketahui tan A sama dengan 3/4 dan tan B sama dengan 5/12, dengan A dan B adalah sudut lancip, maka hitunglah nilai dari sin A ditambah B. Berikut pembahasannya. Pada soal ini kita dituntut untuk dapat menentukan nilai dari sin A ditambah B. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Maka untuk menentukan nilai sin A, cos B, cos A dan juga sin B, kita bisa menggunakan nilai yang sudah diketahui pada soal, di mana tan A adalah 3/4 dan tan B sama dengan 5/12, dengan A dan B merupakan sudut lancipnya. Maka bisa kita gambarkan pada segitiga dengan sudut lancip A, nilai sisi depannya adalah 3, sisi sampingnya adalah 4, maka untuk menentukan sisi miringnya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, dan hasilnya adalah 5. Dan untuk segitiga dengan sudut lancip B, sisi depannya adalah 5, sisi sampingnya adalah 12, dan untuk sisi miringnya juga bisa kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, dan hasilnya adalah 13. Dengan memperhatikan sisi-sisi pada segitiga ini, maka kita bisa menentukan nilai dari sin A, cos A, sin B, dan juga cos B. Maka bisa dituliskan sin A sama dengan 3/5, yaitu sisi depan dibagi sisi miring, kemudian cos A sama dengan 4/5, yaitu sisi samping dibagi sisi miring, begitu pula pada sin B sama dengan 5/13 dan cos B sama dengan 12/13. Setelah kita bisa menentukan nilai-nilainya, maka bisa kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga hasilnya adalah 56/65. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, maka kerjakanlah beberapa latihan soal berikut ini. Soal pertama, tentukanlah sin dari 105 derajat. Soal kedua, nilai dari sin 80 derajat dikali cos 50 derajat dikurangi cos 80 derajat dikali sin 50 derajat adalah. Soal ketiga, tentukanlah sin dari 165 derajat.
Soal terakhir, jika diketahui nilai tan alfa sama dengan 1 dan tan beta sama dengan 1/3, dengan alfa dan beta adalah sudut lancip, maka tentukanlah nilai dari sin alfa dikurangi beta. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.